Episode 108. Perempuan di antara bayangan. Malam itu, Laras berdiri di balkon apartemen Arya. Angin musim semi berembus pelan, membawa aroma sakura yang mulai gugur. Di dalam, Arya masih mengetik di laptopnya. Laras menatap punggung pria itu, lalu berbisik, "Kau yakin akan terus bertahan?" Arya berhenti mengetik. "Kalau aku menyerah, mereka menang." Laras melangkah masuk. Perlahan, "Aku tahu Valerie menyembunyikan sesuatu, tapi aku juga tahu dia melindungimu. Entah dengan cara apa." Arya menatap Laras tajam. "Apa kau cemburu?" Laras mengerutkan kening. "Ini bukan tentang aku." "Aku tahu." Arya mengangguk. "Tapi kau perlu tahu satu hal. Aku tak pernah berhenti percaya padamu, bahkan ketika semua orang meragukanmu." Laras terdiam sejenak. "Termasuk Nadine." "Dia tak pernah meragukanku, tapi dia mulai ragu. Pada siapa yang bisa dia percaya?" Di luar, suara kota Tokyo seperti berbisik tentang rahasia, pengkhianatan, dan cinta yang belum selesai. Episode 109, Kode Terakhir. Di markas sementara yang diamankan tim Laras, Sekar duduk di depan 3 layar, monitor yang penuh dengan jalur, enkripsi, dan rekaman digital. "Pak Arya," suaranya terdengar melalui headset, "saya berhasil menelusuri sumber manipulasi data dari sistem hotel." Arya yang duduk di ruang kerja bersama Nadine, segera berdiri. "Dari mana?" "2 lokasi," jawab Sekar cepat. "Satu dari server perusahaan lama Rahman di Hong Kong, satunya lagi dari kantor pusat korporasi milik Pratama." Nadine memejamkan mata. "Ayahku benar-benar." "Sekar, kirimkan semua bukti ke jalur aman," perintah Arya. "Saya sudah siapkan." "Tapi Pak, ada satu lagi. File terakhir yang saya temukan bertuliskan Kronos." Arya membeku. "Ulangi?" "Kronos, Pak. Dulu Anda pernah menyebut itu sebagai kode proyek rahasia." Wajah Arya menegang. Nadine menatapnya bingung. "Itu bukan sekadar proyek, itu rencana mereka sejak awal untuk mengambil alih segalanya. Dan sekarang, Kronos telah diaktifkan." Episode 110. Jebakan yang terpasang. Pagi yang tampak biasa di Tokyo berubah jadi pusat kegelisahan. Di ruang konferensi hotel, tempat Arya dijadwalkan memimpin pertemuan investor, Valerie berdiri dengan earphone tersembunyi di telinganya. "Posisikan kamera di 3 sudut. Jangan ada celah," bisiknya ke tim keamanan. Dari lantai atas, Sekar mengamati pergerakan tim Rahman yang menyamar sebagai vendor acara. "Pak, beberapa wajah cocok dengan data orang-orang dari jaringan Hong Kong." Arya berjalan masuk ke ruang konferensi. Setelan jasnya rapi, ekspresinya datar, tapi matanya tajam menyapu ruangan. Valerie menghampirinya dengan clipboard. "Semua sesuai jadwal, tapi jika benar mereka akan bergerak hari ini." Arya mengangguk pelan. "Biarkan mereka, kita tak akan lari." Nadine tiba beberapa menit kemudian, bergandengan tangan dengan Laras yang kini mengenakan ID sebagai bagian dari tim protokol. Saat para investor mulai masuk, suara Sekar masuk lewat headset. Sinyal Kronos terdeteksi aktif. Mereka memicu fase eksekusi. Arya menarik napas dalam. "Mulai dari sekarang, semua ini adalah perang, dan kita tidak boleh kalah." Episode 111, Bayangan di Balik Strategi. Senja menyelimuti Tokyo saat Arya duduk sendiri di rooftop kantor cabangnya, memandangi kerlap-kerlip kota yang tak pernah tidur. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Nadine muncul membawa 2 cangkir teh. "Aku tahu tempat ini selalu jadi pelarianmu," ucap Nadine lembut, duduk di sampingnya. Arya menerima teh itu dan tersenyum tipis. Hari ini berjalan sesuai rencana. "Tapi tetap saja, aku merasa ada yang belum muncul." "Rahman?" tanya Nadine. Arya menggeleng. "Bukan hanya dia." Pratama terlalu tenang. "Dan
Kronos, mereka tak mungkin memperlihatkan kartu truf hanya untuk menggertak. Sementara itu, di tempat berbeda, Rahman berdiri di depan layar besar berisi peta digital dengan titik-titik merah yang terus bertambah. Proyek Kronos sudah masuk fase ketiga, gumamnya. Arya masih di zona aman, tapi tidak lama lagi. Salah satu asistennya bertanya, "Apa kita akan mulai tekanan ke Jepang juga?" Rahman menoleh pelan. "Belum, kita tunggu sinyal dari Pratama." Di gedung pusat, Sekar dan Laras sedang mengatur ulang sistem keamanan. "Setelah serangan siber pagi tadi, ada sesuatu yang ganjil," ujar Sekar. "Log sistem kita sempat terhubung ke IP internal. Seperti ada pengkhianat dari dalam." Laras mendekat. "Siapa yang punya akses penuh selain kita?" Mereka saling menatap. Jawabannya tak mereka ucapkan, tapi jelas. Seseorang yang sangat dekat dengan Arya. Malam itu, Arya menerima pesan dari sumber anonim. Hanya ada satu kalimat, "Bayanganmu bukan lagi sekutu, Arya." Episode 112, Kepingan yang Hilang. Suara hujan tipis menyentuh jendela ruangan kerja Arya di Shibuya. Pagi itu, udara terasa dingin. Bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena kabar yang baru saja diterima dari Sekar. "File ini, aku hampir tak percaya," gumam Arya, menatap layar laptopnya yang menampilkan dokumen komunikasi rahasia antara Rahman dan seseorang berkode panjang. Sekar berdiri di sampingnya. Tubuhnya dibalut sweater gelap dan jeans ketat. Rambutnya digulung asal. Wajahnya lelah, namun sorot matanya tajam. "Aku butuh waktu lama menyusunnya. Tapi semua pola perintah sabotase selalu mengarah ke IP yang dipakai Rahman. Dan satu lagi, yang masih belum teridentifikasi." Arya menyipitkan mata. "Inisial pengirim, Pejang Pratama." Sekar hanya mengangguk pelan. Arya berdiri dari kursi, mondar-mandir. "Itu artinya, ayah Nadine bukan hanya menyetujui, dia ikut mengatur semuanya." Sekar membuka berkas lain. "Dan ini, rekaman yang tak sempat kita lihat. Laras menyimpannya di drive cadangan." "Laras?" Sekar menoleh. "Dia menghubungiku diam-diam semalam. Mengaku curiga sejak Valerie dipojokkan. Tapi tak punya bukti kuat. Sekarang, dia ingin membantu." Arya menatap Sekar. "Serius, kau percaya dia?" Sekar mengangguk pelan. "Aku percaya. Dia tahu kapan harus berpihak." Arya menarik napas dalam. "Kalau begitu, saatnya kita bersatu." Sekali lagi, dan di kejauhan, hujan masih mengguyur, seolah menyelimuti dunia yang retak pelan-pelan. Episode 113, Bidak yang Digeser. Langit Tokyo perlahan mulai cerah saat Laras memasuki ruangan kerja sementara Arya dan Sekar. Ia datang tanpa undangan, hanya membawa satu flash disk dan ekspresi penuh tekad. "Aku tak bisa tinggal diam," katanya, meletakkan flash disk itu di meja. "Apapun yang terjadi, Valerie tak bersalah sepenuhnya, dan ada hal yang jauh lebih besar dari yang kalian kira." Sekar menyilangkan tangan. "Kau yakin bukan jebakan?" Laras menatap Sekar dalam-dalam. "Kalau aku masih ada di pihak Pratama, aku tak akan datang ke sini." Arya mengambil flash disk itu, memasukkannya ke laptopnya. Beberapa file segera terbuka. Log komunikasi internal, rekaman percakapan yang disembunyikan di saluran aman, dan satu file audio. Suara Rahman terdengar jelas dari speaker. "Kita hanya perlu satu kejadian besar lagi untuk menjatuhkannya." Arya terlalu percaya semua orang di sekitarnya, termasuk istrinya, Nadine. Arya menutup laptop, rahangnya mengeras. Dia ingin memanfaatkan Nadine. Laras duduk perlahan. "Dan dia tahu kelemahanmu." Sekar menatap Arya. "Kita harus selangkah lebih dulu. Bukan cuma bertahan, tapi menyerang." Arya menatap keduanya. "Kita perlu satu orang lagi." Sekar dan Laras saling pandang. "Siapa?" Arya membuka ponselnya dan mengetik cepat. Layar menampilkan satu nama yang selama ini menghilang dari radar. Dion. Thank you.